Sampaikan dari sana ini bagian atas sekali saya sekali Selamat datang Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Profesor Judan Arif Fakrullah. Kami sudah siap untuk mendengarkan paparan dari Bapak dan kami juga siap untuk memulai acara diskusi. Monggo Bapak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan doa-doa, kita sampaikan kepada beliau dan juga sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta seluruh masyarakat yang sudah bergabung di dalam acara webinar seri 2 Dukcapil Menyapa Masyarakat. Acara ini secara khusus kita desain untuk memberi ruang kepada masyarakat menyampaikan harapan-harapan, menyampaikan berbagai problem yang dihadapi dan belum selesai. Juga boleh menyampaikan apa yang ingin didapat oleh masyarakat melalui layanan kami yang lebih baik. Misalnya ada kawan-kawan masyarakat yang menyampaikan ke saya, Pak, bisakah layanan kependudukan itu dilaksanakan sedekat mungkin dengan masyarakat melalui kantor desa? Saya menjawab, boleh Pak, sepanjang desanya sudah mampu, sepanjang infrastruktur di desanya sudah ada. Karena cerminan seperti itu ada di beberapa kelurahan tertentu, beberapa kota tertentu yang pelayanannya sudah sampai di tingkat kelurahan. Nah, hari ini saya ingin memberikan prioritas kepada seluruh masyarakat. Kalau ada yang ingin menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat, usulan, masukan, kritik, saran, koreksi, kami akan dengan senang hati menindaklanjuti dan tolong disampaikan melalui chat dengan cara yang sudah jelas seperti ditulis di dalam layar. Nah, tolong kepada petugas untuk ditampilkan slide-nya. Nih, tolong rekan-rekan yang bertugas untuk menampilkan slide-nya, screen share. Nah, rekan-rekan semuanya, sebelum nanti kami menjawab berbagai hal yang masuk pada saya ingin lebih dahulu menyampaikan perkembangan Dukcapil. Menyampaikan progres yang sudah dilakukan oleh Dukcapil di 514 kabupaten kota. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah bekerja keras di seluruh Indonesia. Teman-teman yang melayani masyarakat, baik yang memberikan pelayanan sampai ke pintu-pintu rumah dengan jemput bola, maupun sampai teman-teman yang masih di kantor lembur sampai malam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dukcapil. Saya berharap rekan-rekan yang masih pasif, dinas-dinas Dukcapil yang bekerja ala kadarnya untuk mencontoh Dukcapil yang sudah sangat maju bergerak dengan semangat tinggi, memberikan pelayanan bahkan masuk di hari Sabtu, hari Minggu, pelayanan sampai dengan mengantar dokumen ke rumah-rumah penduduk, sampai dengan jemput bola ke rumah sakit, ke panti asuhan, ke pondok pesantren, dan seterusnya. Nah, saya ingin menjelaskan, Ibu dan Bapak, transformasi layanan kita. Tugasnya mana? Ini dibuka aja. Saya jangan muncul saya terus. Nah, ini saya sedang memberi briefing kepada staf saya. Tolong screen-nya ditampakkan sehingga saya bisa menjelaskan yang tampak di screen itu. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan layanan kita. Saat ini saya ingin masuk di ujung yang paling kanan, yaitu layanan yang sudah menuju era Dukcapil digital atau digitalisasi layanan Dukcapil. Ini kita awali ya jauh hari. Tahun 95
ketika kita pertama kali melakukan cut-off dari layanan manual menuju penerapan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, SIMDUK. Dulu Dukcapil itu eselon 3 di Dirjen Puot, dulu Kasubdit. Kemudian berkembang, di tahun 2001 keluar Perpres pembentukan Dirjen Adminduk, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Tahun 2002 berdirilah Direktorat Jenderal Adminduk. Kemudian kita gunakan sistem SIAP, keluar Kepres 84 2004 tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan atau PIA. 2006 lahirlah Undang-Undang Adminduk. Kemudian langkah besar sistematik itu terus dilakukan. 2009 sampai 2011 ada 3 program besar. Pemutakhiran data penduduk seluruh Indonesia mulai disentralisasikan, penerbitan NIK secara nasional, dan penerbitan KTPL berbasis NIK nasional. Inilah mulai kita menuju pelayanan Adminduk berbasis nasional. Mulailah 2013, mulai kita bibit-bibit pemanfaatan data. Embrio pemanfaatan data dibangun 2013. Kemudian era pemanfaatan data kita awali di 2015 dengan Permendagri 61 2015. Inilah banyak mulai lembaga bekerja sama dengan Dukcapil untuk verifikasi data. Nah, layanan digital Dukcapil itu terus dilakukan. Tidak hanya dengan layanan online, tetapi mulai mendigitalisasikan layanan-layanan kita berbasis layanan IT. Nah, untuk itulah 2016 kita mulai memberanikan diri layanan online. Kita awali dengan layanan Capil online untuk akte kelahiran. Diawali dengan Permendagri 9 2016 dan diimplementasikan 2 tahun kemudian di 2018. Ini di-launching oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Seoul, di Korea Selatan. Kemudian kita kembangkan lagi layanan-layanan digital Dukcapil. Diawali dengan layanan online, dengan tanda tangan elektronik di 2019. Kemudian dikukuhkan dengan layanan atau Rakornas Dukcapil pada waktu itu. Melalui Rakornas Dukcapil, kita mengembangkan layanan Dukcapil Go Digital. Nah, itu dengan layanan tanda tangan elektronik, Permendagri 7 2019, kemudian kita mengembangkan lagi dengan pelayanan agar lebih mudah, agar masyarakat bisa mencetak sendiri, agar layanan bisa disimpan dalam file oleh penduduknya, maka lahirlah Permendagri 109 2019. Nah, ini mengawali babak baru layanan kita dengan anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, anjungan Dukcapil Mandiri ini bisa dilakukan karena Bapak dan Ibu, para kepala dinas sudah dengan tanda tangan elektronik. Dan layanannya dengan kertas putih biasa. Inilah yang kemudian melahirkan berbagai bentuk-bentuk dokumen yang baru. Ya, dengan layanan kertas putih ini memudahkan penduduk mendapatkan pelayanan sehingga tidak harus selalu datang ke dinas Dukcapil. Semangat apa yang kita bangun, Ibu dan Bapak? Penduduk kita sangat besar. Coba slide berikutnya. Ada sekarang penduduk kita 268 juta jiwa. 583.016 jiwa. Jadi kalau lengkapnya 268 583 016 jiwa. Ini penduduk seluruh Indonesia. Terbesar ada di Pulau Jawa, 55,76%. Yang paling kecil itu di Pulau Maluku, 1,18%. Ya, di wilayah Provinsi Maluku, tersebar di berbagai pulau. Kemudian di Pulau Papua, 2,05%. Di Kalimantan, 6,13%, Sulawesi 7,53%. Jadi, sebaran demografi kita belum merata. Masih banyak tertumpu di Pulau Jawa. Dan penduduk kita yang sudah tunggal dari aspek KTPL 199.499 jiwa atau 98% yang sudah melakukan perekanan. Tinggal 2% lagi
Yang 2% banyak di Indonesia Timur, terutama Papua dan Papua Barat. Nah, oleh karena itu saya berharap rekan-rekan semuanya, seluruh Indonesia, terus kita memberikan pelayanan terbaik. Branding kita adalah pada 4 hal, yaitu layanan online, layanan online, tanda tangan elektronik, penggunaan kertas putih, dan anjungan Dukcapil mandiri. Dengan inovasi-inovasi baru di seluruh Indonesia, Dukcapil online, kita ingin membangun layanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita harus bergerak dengan semangat yang sama. Jangan sampai yang saya mendorong demikian ketat, demikian ingin cepat, tapi kabupaten kota masih lelet. Nah, untuk itu kita harus berada dalam gerbong yang sama. Ya, Dirjen Dukcapil sebagai lokomotifnya, Bapak Ibu sebagai gerbongnya. Harus satu rel, harus satu barisan yang sama, harus mau mengikuti dengan kecepatan yang sama. Syukur-syukur Bapak dan Ibu bisa lebih cepat daripada pemikiran, tindakan, dan layanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil. Jadi Bapak dan Ibu, seluruh masyarakat, saya akan rutin dialog seperti ini. Dan coba dibuka Pak Geri, slide terakhir tentang perkembangan suket. Nah, tentang perkembangan suket. Bapak dan Ibu semuanya, saya terima kasih banyak kepada teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah menyelesaikan suketnya. Laporan yang masuk kepada saya sudah ada 494 daerah yang sudah selesai suketnya dari 514 kabupaten kota. Jadi tinggal 20 lagi daerah yang belum selesai. Ini tinggal kecil-kecil. Jadi kalau kita hitung suket pada waktu Desember 2019 itu ada 8 juta lebih. Lengkapnya 8.869.470 suket. Surat keterangan yang waktu itu belum tercetak jadi KTPL. Kemudian di 6 bulan kemudian, di bulan Juni, suket di bulan Desember 9.232.007 lembar. 9 jutaan, biar kita mudah. Kemudian 6 bulan sudah dicetak 8,8 juta. Di bulan Juni tersisa 362.537 lembar. Nah sekarang, ini data kemarin di tanggal 25 Agustus. Mudah-mudahan yang 20 kabupaten kota sudah mulai selesai. Tinggal tersisa 33.854 lembar. Ini terbanyak, terkumpul di 10 kabupaten. Sulawesi Tengah memegang rekor nih, Kabupaten Parigi Motong. Nanti mohon kalau ada sudah habis, saya dikabari lewat chat. Atau lewat handphone saya. Kabupaten Nabire di ranking 2. Kemudian di Aceh, Nagan Raya. Aceh Utara. Kemudian Banggai Kepulauan, Donggala, Malaka, Biren, Tapanuli Utara, dan Lok Sumawe. Jadi kalau kita lihat dari peta ini, dari gambaran ini, Aceh dari 10 kabupaten tertinggi, yang 5 ada di Aceh suketnya. Nagan Raya, Aceh Utara, kemudian Lok Sumawe, dan satu lagi Biren. Maaf, ada 4. Yaitu Nagan Raya, Aceh Utara, Lok Sumawe, dan Biren. Ada 4 juga, ada 3 di Sulawesi Tengah, Parimo, Donggala, dan Banggai. Jadi tolong Pak Kadis Provinsi untuk memberi perhatian ini. Nah, mudah-mudahan sebelum bulan September ini habis, suket seluruh Indonesia sudah habis, surat keterangannya sudah habis. Dan tidak saya bolehkan Dukcapil Kabupaten Kota mencetak suket karena belangko tersedia. Insya Allah sampai akhir tahun belangko tersedia cukup. Jadi Kepala Dinas Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Provinsi untuk mengambil belangko di pusat atau mengambil sendiri, silahkan. Belangko tersedia sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ya, belangko yang hilang, yang rusak, perubahan elemen data, 17 tahun baru, silahkan.
untuk pemekaran, perubahan nama kabupaten, silakan. Tetapi tidak boleh untuk mengganti menjadi seumur hidup bagi KTP yang masih ada daluarsanya dan KTP-nya masih valid, masih bagus, datanya masih utuh, tidak ada perubahan, tidak boleh diganti. Kalau itu, belangko kita tidak akan cukup. Karena yang ada masa daluarsanya lebih dari 100 juta KTPL. Dan secara sistem, Ibu Bapak, KTPL kita yang ada masa kadaluarsanya tetap sah berlaku. Gitu. Nah, kemudian untuk para kepala dinas Dukcapil provinsi, kabupaten, kota. Slide berikutnya. Saya instruksikan kepada Ibu Bapak para kepala dinas Dukcapil kabupaten, kota, dan provinsi. Slide berikutnya. Slide berikutnya, bukan ini. Slide berikutnya tentang arahan saya untuk Dukcapil menyapa masyarakat. Ya, ini. Bapak Ibu, para kepala dinas semuanya, seluruh Indonesia. Saya instruksikan yang pertama, Ibu dan Bapak membuat acara seperti ini. Provinsi mewadahi kegiatan di provinsi, kabupaten kota untuk kegiatan sekabupaten kotanya. Jadi masing-masing membuat acara seperti ini menyapa masyarakat sekurang-kurangnya dalam 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali, bukan 2 bulan sekali. 1 bulan 2 kali. Ya. Nah, mau 1 bulan 4 kali lebih bagus. Nanti kita akan bisa mengukur semakin sedikit masyarakat yang ikut acara seperti ini, berarti masyarakat sudah mendapatkan pelayanan dengan baik. Semakin banyak usulan, bagus. Yang penting bukan komplain yang semakin banyak. Komplainnya berkurang, ya apresiasi bertambah, itu akan bagus. Saya akan memonitor pelaksanaan kegiatan oleh Bapak dan Ibu acara menyapa masyarakat. Tolong setiap kali akan mengadakan kegiatan, kami diberi linknya, sehingga kami bisa ikut memonitor, ikut menyapa dalam kegiatan Ibu Bapak di daerah. Nah, ini yang perlu dilakukan, silakan. Mulai pekan depan untuk mulai diagendakan. Nah, ini pengantar dari saya, kita sudah akan mulai berdialog. Di ruangan saya hadir semua pimpinan di Dukcapil. Dari Pak Sesdijen, Pak Direktur, Bu Direktur, semua hadir. Kebetulan juga ada Kepala Dinas dari Kota Kediri juga sedang di sini, ikut bersama-sama Bu Ida, dan juga Pak Laude dari Muna, dari Kabupaten Muna. Saya ajak juga untuk menyaksikan dari sini. Nah, saya ingin mulai mengawali dari chat yang masuk. Tolong chatnya dibuka. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih sudah mulai banyak chat yang masuk. Saya ingin mulai merespon, coba di awal dari yang pertama. Terima kasih kehadirannya. Saya ingin menyapa yang sudah hadir. Yang ini dari pertama dulu, dari atas dibuka, dinaikkan ke atas. Ya, terima kasih. Padang Panjang hadir, Sibolga, Agam, Indragiri Hilir, Aceh Barat, Nunukan, Bangka Tengah, Bangli, DIY, kemudian dari Rokan Hulu hadir, Kabupaten Solok hadir, Kota Denpasar, Badung, Simalungun, Asahan, Sijunjung, Provinsi Sulawesi Utara, Kolaka Timur, Nganjuk hadir, Prabu Mulih, Kota Padang, terima kasih, Sibolga, Prabu Mulih hadir, Pagar Alam hadir, kemudian terima kasih dari Dinas Sosial Kependudukan Pemberdayaan Anak hadir, Aceh Barat hadir, dari Murung Raya, Indramayu, dari Provinsi Jawa Timur hadir, Muara Jambi, Aceh Barat, Labuan Batu Utara, Dukcapil Provinsi Sumatera Utara, Samosir, dari Biro Pemerintahan DIY hadir, terima kasih, Kota Pariaman, Gunung Kidul,
Kota Metro Lampung, Kota Waringin Timur, Batubara, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah hadir, Ketapang, Kota Bekasi hadir, Sawah Lunto, Kudus, mana lagi ini? Barito Selatan, Bangka Selatan, Sibolga, Sitaro, wah Sitaro, jauh hadir, terima kasih. Kalimantan Timur hadir, Pak Barat, Tapin hadir, terima kasih. Oku Timur, wah Wamena, terima kasih dari Wamena. Sulut, Wamena hadir, Bontang hadir, Palangkaraya, terus Malang. Baik. Ini mulai ada pertanyaan. Mandailing Natal hadir, Mesuji hadir. Ada pertanyaan Kota Jakarta Selatan, Pak Ahmad. Untuk anak yang lahir di luar nikah, bagaimana proses pembuatan akte kelahiran? Posisi si ibu masih satu kakak dengan orang tuanya. Nah, baik. Pak Ahmad dan Ibu Bapak semuanya, ini ada kasus anak lahir di luar nikah. Artinya ayah dan ibunya belum menikah secara resmi. Saya menafsirkan seperti itu karena lahir di luar nikah, bukan nikah siri, bukan nikah yang belum tercatat. Kalau lahir di luar nikah, maka langkah pertama adalah memasukkan anak ke dalam kartu keluarga, memberikan nik terlebih dahulu. Nah, kemudian si ibu ini nanti boleh pecah kakak dari orang tuanya, boleh. Tetap di kakak orang tuanya juga boleh. Tetapi nanti dimasukkan status anak itu ya, di dalam kolom kanan bawah, bapaknya siapa, kalau ada ditulis, kalau di luar nikah berarti tidak ada ditulis nama bapaknya, ditulis nama ibu. Untuk itu akte kelahirannya hanya menggunakan nama ibu saja. Dibuat akte kelahiran model yang ketiga. Jadi caranya ada dua, masukkan dulu ke kakeknya, atau dibuatkan kakak, ibu bersama anak ini pisah dari kakak orang tuanya. Boleh. Itu Pak Ahmad. Kemudian saya sapa lagi, Dukcapil Barito Selatan hadir, Wonogiri, Sijunjung, Bangka Selatan tadi sudah, Dukcapil Jawa Barat hadir, Samarinda, Kerawang, kemudian apalagi ini? Kota Banjar, Lamandau, Lampung, Sukamara. Oke. Silahkan yang belum masuk ke dalam Zoom supaya segera di-invite. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada dari Tomohon. Oke, nanti segera kita selesaikan saja. Ini sedang kita perbaiki sistemnya untuk Pak Kadis Kota Tomohon, mudah-mudahan segera bisa diselesaikan agar konsolidasinya tidak lama. Tolong teman-teman Pak Kadis masuk saja dalam grup DWH. Kita ada grup WhatsApp untuk bisa mengupdate. Jadi masyarakat tidak harus datang. Masyarakat yang akan mengupdate bisa saja masukkan di grup WhatsApp-nya teman-teman di Dukcapil daerah. Setelah itu, teman-teman Dukcapil daerah masukkan dalam grup WhatsApp kita, ya, pusat dengan daerah. Ini tidak rumit, tidak mudah, tidak sulit, hanya membutuhkan waktu saja. Tidak lama kok. Kita proses mengupdate tidak memerlukan waktu lebih dari 10 menit. Cepat sekali. Saya jamin, karena sudah banyak yang bisa kita selesaikan. Kemudian ini ada Pak Teguh Setiawan dari Bulungan. Kemudian ada Bapak atau Ibu Ari dari Tangerang. Ya, berhenti dulu ya, kami di sini ya. Kasusnya ada Ibu tahun 2009 di Bandung, Ibu Sarmi diserai bayi oleh Ibu Rasti. Tak lama kemudian Ibu Rasti meninggal dunia. 2015 Ibu Sarmi bersama anaknya pindah ke Bulungan. Sekarang mau buat akta kelahiran si anak. Sebut saja Budi. Bagaimana langkah dan syaratnya? Nah, baik. Ini pertama, langkah kita sebagai penyelenggara layanan Adminduk harus memastikan
bayi itu ibu dan bapak yang aslinya itu siapa. Karena harus dituliskan nama ayahnya dan nama ibunya bila kondisinya melalui perkawinan yang tercatat maupun perkawinan yang belum tercatat. Andai si bayi ini tidak diketahui nama ayahnya, maka ditulis dengan nama ibu. Karena tadi itu ada tulisan diserahi bayi oleh Ibu Rasti. Maka harus dipastikan Ibu Rasti ini ibu kandungnya atau bukan. Kalau diketahui Ibu Rasti ibu kandungnya, maka minimal dalam akte kelahirannya ditulis nama ibunya. Nah, sekarang langkah pertamanya adalah si anak itu harus dimasukkan dalam kartu keluarga dulu. Kemudian diurus di tempat alamat kartu keluarga anak itu. Karena asasnya adalah asas domisili. Setelah itu diidentifikasi. Ini melalui perkawinan yang sah atau tidak. Ada nama bapak dan ibu yang sesuai Permendagri 9, ya, kemudian diperbaiki, direvisi di Permendagri 109. Nah, teman-teman kemudian bisa mengidentifikasi apakah bapak ibunya ada, atau ibunya saja, atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Secara regulasi, pemerintah sudah menyiapkan semua model akte kelahirannya. Jadi kesimpulannya, tidak mungkin anak tidak memiliki akte kelahiran. Yang paling lengkap, model 1. Yang kedua, model kedua dengan frase. Yang ketiga, model ketiga dengan nama ibu. Yang keempat, anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Mudah-mudahan Pak Teguh. Kemudian dari Kota Tangerang. Tolong teman-teman semua nanti kalau ada tambahan ya. Kalau ada yang terlewat dari saya ini, teman-teman teknis. Sekarang ini banyak masyarakat yang datang di kantor Dukcapil untuk mengupdate NIK. Oh sama, ini dengan Tomohon. Sama. Ikuti saja grup WhatsApp Data Warehouse. Sama ini. Tidak sulit. Silakan bergabung di dalam grup WhatsApp untuk menyelesaikan masalah ini. Secara sistem kami sedang memperbaiki sistemnya. Ibu Suci Wisayanti. Saya sedang berada di situasi ingin mengubah nama di akta lahir dan sudah melalui penetapan pengadilan. Di Kota Surabaya, sistem perubahan data menggunakan sistem online dan salah satu persyaratan untuk perubahan akte adalah meminta surat keterangan keaslian akte kelahiran jika dikeluarkan di luar Kota Surabaya. Akte lahir saya dikeluarkan di Kota Parepare. Namun pihak Dukcapil Parepare kurang update mengenai sistem online. Jadi dokumen surat pengantar yang saya dapatkan dari Dukcapil Surabaya yang saya serahkan secara langsung dianggap bukan asli. Hal ini menghambat pengurusan saya 1 bulan lebih karena Dukcapil Parepare menolak memberikan surat keterangan jawaban keabsahan akte kelahiran hanya karena melakukan surat keterangan. Oke. Pak Kadis Surabaya tolong diselesaikan, buat saja akte kelahiran baru dengan penetapan pengadilan itu namanya. Ya, mestinya ini tidak sulit. Tolong Kadis Kota Parepare dijawab. Buka register akte kelahirannya. Dalam registernya ada. Kalau dokumentasi di Kota Parepare bagus, akte kelahiran itu ada registernya. Kita tidak boleh tidak melayani masyarakat. Dan bagi Bapak dan Ibu, bila sudah ada penetapan pengadilan, asasnya setiap penetapan pengadilan wajib dilaksanakan. Sampai nanti ada pembatalan atau ada keputusan tersebut terbukti salah. Jadi kalau sudah ada penetapan pengadilan, Kota Surabaya tidak perlu ragu-ragu lagi, laksanakan putusan pengadilan itu. Nah, kalau misalnya dokumen kependudukan yang lama tidak ditemukan, buatlah dokumen kependudukan yang baru dengan data-data yang benar. Karena banyak dengan asas domisili ini, misalnya, saya dulu membuat akte kelahiran di Kabupaten Sleman. Sekarang saya tinggal di Bekasi. Akte kelahiran saya hilang. Mau membuat lagi kutipan kedua. Bersurat ke Kabupaten Sleman meminta data saya ada atau tidak.
Kabupaten Sleman menyatakan datanya tidak ada. Tidak ada pilihan lain, Kabupaten Bekasi membuatkan akte kelahiran baru bagi saya. Karena kita saya mengakui sistem kita di masa lalu dokumentasinya tidak lengkap dan belum tersentralisasikan. Prinsip kita Dinas Dukcapil memberi solusi, berikan layanan yang terbaik, layanan yang membahagiakan bagi masyarakatnya dengan data dan dokumen yang benar. Itu ya Pak Kadis Kota Surabaya, Kadis Kota Parepare, tolong segera diselesaikan. Terima kasih Garut hadir, Provinsi Riau juga hadir, Kabupaten Boyolali, Lampung Timur, Selayar hadir, terima kasih. Hulu Sungai Tengah hadir, Singkawang, Cilegon, Nias Barat, kemudian Kota Palu, Kota Probolinggo. Nah, ini ada pertanyaan dari Medan. Beberapa masyarakat datang ke kantor LBH API Medan, mempunyai kendala dengan pengurusan pindah. Tolong Kadis Kota Medan atau Kadis Provinsi Sumatera Utara untuk bisa memberikan atensi ini, Medan. Ya. Seorang perempuan tua 50 tahun dan sebatang kara yang sudah merantau 5 tahun dari Kota Padang ke Kota Medan. Perempuan tersebut tidak mempunyai KTP Medan dan ketika mengurus di tempat tinggalnya sekarang, beliau harus mengambil surat pindah dari tempat tinggalnya, kendalanya untuk oke. Ini mudah sekali. Pak Kadis Kota Medan dan Kota Padang, tolong bekerja sama. Caranya begini, ini sudah banyak dilakukan. Kadis Kota Medan menyurati Kadis Kota Padang berdasarkan permintaan ibu tadi agar Kota Padang menerbitkan surat keterangan pindah. Surat keterangan pindah dari ibu tadi dari Kota Padang ke Kota Medan dan ditulis pindahnya ke daerah mana. Jadi si ibu juga harus menyampaikan ke Kadis Kota Medan akan pindah ke alamat mana di Medan. Sekarang kita sudah bisa mengurus seperti itu. Jadi penduduk yang sudah terlanjur pindah dan tidak memiliki dana untuk pulang ke kampung mengurus surat pindah bisa meminta bantuan kepada Dinas Dukcapil setempat. Itu sudah banyak hal-hal seperti ini dilakukan. Tolong Kadis Kota Padang dan Kadis Kota Medan untuk menyelesaikan ini. Saya sapa lagi dari Depok hadir, Aceh Tenggara hadir. Terus ini ada catatan Susanawiyah SKM MM. Banyak permasalahan di lapangan terkait pengurusan akte kelahiran dan update kartu keluarga. Lah kalau cuma masalah begini pemberitahuannya saya juga tahu. Banyak masalah. Karena yang dilayani 268 juta. Tapi tidak seperti ini yang saya maksudkan, detail seperti teman-teman itu dari LBH API memberitahu seperti ini enak kami menindaklanjuti. Tapi kalau ngomong hanya ditulis banyak permasalahan, iya saya tahu. Tapi saya nggak bisa menyelesaikan kalau cuma seperti ini. Karena apa? Untuk update kartu keluarga perlu peran serta masyarakat. Saya baru saja membantu 2 keluarga mengupdate kartu keluarga. 1, mengeluarkan anaknya karena sudah nikah. Banyak masyarakat yang nggak tahu gimana cara anak saya keluar dari KK ini. Padahal kan mudah sekali. Datang saja ke Dinas Dukcapil. Minta anaknya dikeluarkan dari KK. Sudah langsung dicetakkan. Karena di kita, sekarang sistemnya sudah digital. Tidak perlu ngetik lama-lama. Juga ada keluarga yang pengen dicetakkan KK baru. Nah, ini Ibu dan Bapak. Kalau ingin mencetak KK baru, maka Ibu dan Bapak wajib 1, melampirkan buku nikah. Karena di sana akan ditulis tanggal pernikahannya. Bila tidak menunjukkan buku nikah, nanti akan ditulis kawin belum tercatat. Kalau tidak bisa menunjukkan tanggal nikah dan buku nikah, akan ditulis statusnya belum kawin. Nah kan susah. Anak-anaknya yang susah. Kalau bapak-bapaknya senang ditulis belum kawin. Nah, jadi kita membenahi terus sistem dan praktek pelayanan kependudukan. Tapi saya terima kasih Ibu Susanawiyah. Andai kata Ibu bisa memberikan data yang lebih detail, saya akan lebih banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Kemudian Kabupaten Minahasa, sisa belangko
KTPL tinggal 300 keping, ambil aja. Minta berapa Bu Airin? Pak Arifin dari Minsel, perlu berapa? Silahkan ambil. Kota Magelang hadir, Sumatera Selatan hadir, Minahasa Selatan hadir, Nia Selatan hadir, Purbalingga. Kemudian ini menarik, Dukcapil Aceh Barat ada kasus penyelesaian duplikat rekod. Silahkan bersurat untuk kami tindak lanjuti. Kemudian Tapanuli Tengah, Dukcapil Lombok Barat. Kemudian ada Ibu Wulan. Saya ingin mengeluhkan pelayanan Dukcapil Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Silakan Ibu, ini ya. NIK harusnya 53 karena kita tanggal lahir tanggal 15. Nama di sistem online Dukcapil masih Wulan Palit. Belum diubah. Sesuai KTP dan akta lahir harusnya Wulan Priscilia Palit, tanggal lahir sistem online Dukcapil terdaftar 03 Mei. Padahal yang betul 13 Mei. Keluhannya meminta perbaikan NIK, KTP, dan Dukcapil online. Nah, silahkan Ibu datang mengurus ke Dukcapil Minahasa Selatan. Tolong Pak Kadis dibantu beliau, Bu Wulan ini, untuk pembetulan nama. Nah, untuk pembetulan nama, Ibu harus menunjukkan dokumen apa yang namanya benar. Misalnya, akte lahirnya yang benar, bawa akte lahirnya, atau ijazahnya yang benar, bawa ijazahnya. Karena perubahan nama ini nanti akan berimplikasi panjang. Kalau Ibu membetulkan nama di KTP dan nama di kartu keluarga, apakah nanti Ibu tidak mengganggu nama di ijazah, nama di sertifikat tanah, di apa lagi ya nama itu? Di rekening bank, di pajak kendaraan bermotor. Nah, tapi kami pada prinsipnya akan membantu Ibu untuk membetulkan nama dan tanggal lahir. Itu. Tetapi NIK-nya tidak bisa berubah. Banyak penduduk yang kasusnya seperti ini, tanggal lahirnya dibetulkan, tetapi NIK-nya tidak bisa berubah. Itu tidak ada masalah. Tetap kedua-duanya sah dan berlaku. Tolong kepada admin yang masih menunggu untuk segera di-invite. Terima kasih teman-teman semua dari Mimika juga hadir ini, Pak Suban, Toli-Toli, Boyolali, Temanggung, Padang Lawas Utara, Kabupaten Bangka hadir. Sudah 612 yang hadir. Terima kasih. Kemudian ada Dukcapil Kota Tomohon untuk mengupdate. Silakan sama dengan tadi update data untuk bergabung di grup WhatsApp bersama teman-teman yang lain. Dan tolong para kepala dinas juga update perkembangan dan informasi. Ya, jangan sampai kalah pinter dengan ADB-nya. Jangan salah pinter dengan operatornya. Kita harus pinter bersama-sama. Harus rame-rame pinternya. Kemudian Pak Zulkarnain Lombok Tengah, pelaksanaan masalah data berbeda, mohon diselesaikan oleh operator desa supaya lebih cepat penanganannya. Nah, ini Pak Zulkarnain, kalau operator desa bisa menangani, tinggal Bapak masing-masing kepala dinas, Ibu kepala dinas, memberi kewenangan kepada operator desa. Tetapi di Indonesia, belum semua desa memiliki petugas ya registrasi desa. Tapi ini saya nggak tahu yang dimaksud dengan OPR itu, apakah orang yang bertugas sebagai petugas registrasi desa atau operator di desa. Tapi pada prinsipnya kalau ada petugas registrasi desa bisa dioptimalkan karena ini sesuai dengan aturan kita. Aturan di dalam sistem administrasi kependudukan setiap daerah boleh mengangkat petugas registrasi desa. Berikutnya Pak Gilbert, ini saya membaca ada dari Pak Gilbert. Ayo Gary. Jangan melamun ya. Nah ini, sudah seminggu mengurus surat keterangan pindah melalui website Sidilan Dukcapil Kabupaten Bandung Barat. Status pekerjaan yang awalnya sudah cetak, malah turun menjadi verifikasi dan tidak ada kejelasan, padahal sudah mengadu via hotline WA malah tidak aktif. Mengadu via sosmed malah slow respon. Mohon jadi perhatian, kalau belum siap sistem online, ya jangan dipaksakan. Terima kasih masukannya Pak Gilbert.
untuk Bandung Barat tolong segera direspon. Jadi begini, Ibu dan Bapak. Dukcapil terus berbenah. Kita tidak mungkin manual terus. Dalam menyusun sistem online, tidak juga langsung harus siap 100%. Karena semuanya bertahap. Jadi teman-teman semua, Kepala Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota, kita jadikan warning Pak Gilbert ini sebagai pemacu, sebagai pelecut. Tetapi kita harus tetap online. Yang dilayani kan banyak. Mungkin dari 1.000 yang dilayani, keluhannya hanya Pak Gilbert yang satu ini. Yang tidak boleh adalah 1.000 layanan yang masuk, yang terlayani hanya satu. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kalau ada komplain dari 1.000 layanan yang komplain hanya satu, nggak ada masalah. Karena sulit di Indonesia layanan dengan penduduk besar tidak ada komplain sama sekali. Itu sulit. Andai kata ada, ya alhamdulillah bisa kita menuntaskan layanan 100% tanpa komplain. Pak Gilbert, terima kasih masukannya. Teman-teman terus dengan layanan online diperbaiki terus-menerus. Izin saran sebelum dimulai, barangkali diisi suara apa begitu, agar kita tidak mengira kalau Zoom ini error, terutama bagi yang baru datang. Apakah teman-teman, apakah suara saya terdengar di sana? Coba dibuka. Izin Bapak, terdengar Bapak. Ya Pak, Terdengar ya? Oke, bagus. Terima kasih. Kemudian ini Ibu Wulan sudah masuk, Labuan Batu Selatan sudah masuk, kemudian ada dari Dukcapil Jagakarsa. Coba dinaikkan. Untuk kita semua ini. Oh, ini sudah ada masuk Bu Susanawiyah. Agak panjang saya bacakan, teman-teman supaya bersabar. Jangan digerakkan dulu. Ibu Susanawiyah, Kota Surabaya. Nah, tolong Pak Kadis Surabaya dicatat nomor handphonenya, nanti dihubungi untuk dibantu solusinya. Tetapi lahir di Kota Parepare. Maka ini yang perbaikan tadi tampaknya. Ya, tolong ini yang perbaikan tadi sudah saya respon. Kemudian dari Dukcapil Jagakarsa. Apakah untuk pembuatan akte kelahiran yang orang tuanya tidak bisa melampirkan surat nikah, namun di KK ada nama orang tuanya, apakah kutipan aktenya dicantumkan anak seorang ibu atau pakai frasa? Aduh, ini Pak Kadis DKI, tolong ini dibimbing stafnya. Saya sudah berkali-kali menjelaskan ini. Jadi begini, teman-teman semuanya, termasuk yang pertanyaannya sama, nanti tidak saya ulang. Ya. Ada 4 model akte kelahiran. Yang paling sempurna, adalah akte kelahiran model 1. Ada ayah, ada ibu, ada buku nikah. Jadi aktenya akte yang sempurna. Yang kedua, sedikit nilainya di bawah itu. Bapak ibunya sudah menikah, tetapi belum dicatatkan. Tidak ada buku nikah. Di KK ditulis kawin belum tercatat. Ini dibuat dengan akte kelahiran model yang kedua. Jadi harus ada dulu kartu keluarganya dengan status perkawinan kawin belum tercatat. Model yang ketiga adalah akte kelahiran yang hanya ditulis nama ibu saja. Kemudian yang keempat, yang anaknya tidak bisa diketahui kedua orang tuanya, ditulis nama anak saja. Ya. Berikutnya sama status anak. Kemudian ini ada masih sama ya, Suci Wisayanti dengan Susanawiyah sama ini isunya. Catatan pinggir penetapan pengadilan. Ini tidak rumit ya, tolong dibantu di Kota Surabaya membuat catatan pinggir. Pak Aguson Haji pasti bisa menyelesaikan ini. Dicatat nomor ibu. Ini ada 2 orang, tetapi isunya sama. Atas nama Suci Wisayanti. Yang menuliskan di dalam pertanyaan 2 orang, Susanawiyah dan Suci Wisayanti sendiri. Tolong Pak Kadis untuk direspon. Dicatat nomor handphonenya untuk nanti dihubungi. Saran Ari Dukcapil Kota Tangerang,
Call center Dukcapil 1557. Ya, terima kasih masukannya. Kalau untuk sesama petugas Dukcapil langsung lewat WhatsApp saja, sedangkan call center ini untuk masyarakat luas sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. Berikutnya dari Putra Rantung. Samsuar Rustam, Kabid Davduk, Aceh Baradaya. Tentang kasus ini perekaman duplikat record atau data ganda. Jadi yang seperti ini cukup diselesaikan oleh Dinas Dukcapil bersama Direktorat Jenderal Dukcapil. Tidak perlu sampai ke pengadilan. Jadi tolong teman-teman jangan sedikit-sedikit ke pengadilan. Pahami substansinya, Anda jangan berpikir sendiri. Kalau Kabid kesulitan, lapor kepada kepala dinasnya di kabupaten kota. Kalau kepala dinas di kabupaten kota kesulitan, lapor ke Kadis di provinsi. Kalau di provinsi kesulitan, lapor ke Direktorat Jenderal Dukcapil. Kita carikan solusinya. Terima kasih, Pak Samsuar Rustam. Tidak perlu ke pengadilan untuk persoalan duplikat record. Cukup diselesaikan dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Kemudian masih Susanawiyah, akte kelahiran sama, ini nanti diselesaikan oleh Kota Surabaya, biar tidak berulang-ulang. Ini satu orang sudah menulis 4 kali. Ya, ini tidak rumit kok. Hanya masalah spasi saja, itu bisa dibetulkan di Kota Surabaya. Hanya kesalahan redaksional dan tidak perlu putusan pengadilan. Kemudian Kota Bau-Bau. Ibu A hidup dengan Bapak X selama 27 tahun tanpa ada ikatan perkawinan dan mempunyai anak. Ya. Terus Bapak dari Kota Bau-Bau maunya apa ini? Bercandanya apa? Buatin rumah baru. Belikan sepeda motor. Diisbat nikahkan. Nah, kalau bertanya yang lengkap lah. Misalnya ya, ditanyakan apakah perlu isbat nikah. Ya, cek dulu tanpa ikatan perkawinan itu apakah tidak punya buku nikah atau belum pernah menikah. Terus mempunyai anak. Pertanyaannya, anaknya belum sekolah, nggak punya duit bayar SPP, solusinya diberi duit. Kalau nggak punya akte, solusinya dibuatkan akte. Ini kan pertanyaannya nyusahin dirjennya ini. Kemudian, masih Bu Suswanawati, belum semua daerah melakukan layanan online. Ya enggak apa-apa, Bu. Daerah yang belum bisa kan kita bimbing. Terima kasih masukannya. Kami juga tahu di dashboard kami termonitor kok daerah-daerah yang belum melakukan layanan online. Tampak di layar monitor kami. Kemudian dari masyarakat, Velita Nurjana. Mohon bantuan SKP WNI. Saya bacanya dulu, tolong dinaikkan ini. Ibu Velita Nurjana asal Trenggalek. Tujuan Kabupaten Bulungan. Posisi ibu ada di mana sekarang? Tolong Bu Velita diperjelas. Kalau posisi ibu masih ada di Kabupaten Trenggalek, segera diurus ke Kabupaten Trenggalek. Kalau posisi ibu sudah ada di Tanjung Selor, segera datang ke Dinas Dukcapil di Tanjung Selor untuk minta dibantu dibuatkan SKP oleh Kabupaten Trenggalek. Kemudian Pak Rudianto. NIK tidak dapat diakses ke Dukcapil. Oke, tolong ini Pak Rudianto bisa menghubungi Japri ya, atau lewat akses terbatas atau lewat di sini dituliskan nomor handphonenya agar atau nomor NIK-nya biar bisa kami cek masalahnya ada di mana. Terima kasih. Kemudian laporan dari Wonogiri. Suaranya double, mohon di-unmute semua pihak, tolong. Ini masukan dari Provinsi Jawa Tengah. Dari Pak Nono, terima kasih atas kesempatan ini, ikut serta pertemuan ini. Saya Nono Abu, warga Jakarta Timur, ingin bertanya tentang shortcut layanan kependudukan khususnya KTP yang meniadakan fungsi RT RW kelurahan.
bagaimana dengan keadaan refungsionalisasi peran RT dan RW kelurahan selanjutnya? Kami memang lebih singkat, non-birokrasi berbelit-belit. Sekali lagi terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, semangat pembentukan RT adalah rukun tetangga, RW adalah rukun warga. Tugasnya adalah untuk menjaga solidaritas warga. Dengan Perpres 96 2018, pemerintah meringankan tugas RT dan RW. Jadi tidak seperti dulu lagi. Perpres 96 2018 memberikan tugas kepada Dukcapil dengan stelsel aktif bahwa untuk pindah cukup langsung datang ke Dukcapil saja. Tidak perlu pengantar RT RW lagi. Pengantar RT RW diberikan ketika penduduk tersebut belum terdata di dalam database. Wajib dengan pengantar RT dan RW. Demikian Pak Nono, terima kasih masukannya. Dari kita, kemudian dari kita Agnia Gasani. Kenapa di Kabupaten Bandung Barat, bagi kami, pemerintah desa, sulit mendapatkan data kependudukan. Padahal yang kami minta hanya data kependudukan desa saja. Contohnya, saya Pemdes, pemerintah desa Selacau, data kependudukan ini digunakan dalam input database desa, serta kemudahan lainnya diantaranya profil desa, bagaimana cara agar desa mendapatkan data kependudukan. Oh, baik. Jadi pertanyaannya itu kalau diringkas, bagaimana caranya agar desa bisa mendapatkan data kependudukan di desa itu. Nah, Bapak dan Ibu, silahkan dibuka di GIS Dukcapil Kemdagri. Data 84.000 desa dan kelurahan sudah ada. Berapa jumlah penduduknya, berapa yang laki perempuan, berapa yang sekolah SD, SMP, SMA, golongan darahnya, pekerjaannya, ada semua. Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil Kabupaten, tidak perlu. Buka saja di websitenya GIS Dukcapil Kemdagri. Ya. GIS Dukcapil Kemdagri. Nanti akan muncul petunjuk di sana. Itu ya Ibu Gita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot. Tidak perlu datang ke Dukcapil Bandung Barat. Buka saja di website. Kemudian Bapak Budi, KTPL saudara saya fotonya sudah rusak. Nah, kalau itu harus diganti. Harus tidak foto ulang boleh, langsung dicetak juga boleh. Sudah 2 kali ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor, alasannya blanko kosong. Rasanya enggak ya, saya cek. Coba dicek hari ini Kabupaten Bogor blankonya masih berapa? Ya, kayaknya di Bogor dekat dan tidak ada kehabisan blanko. Tolong Kabupaten Bogor untuk diselesaikan karena hanya mencetak KTPL yang rusak saja. Ini tidak rumit. Tolong diselesaikan Kabupaten Bogor. Kalau blankonya habis, segera ambil ke pusat. Toh dekat sekali. Pak Yama, tolong dicek ini ada pengaduan Kabupaten Bogor, blankonya habis, dibuka di grup Provinsi Jawa Barat. Pak Budi, sudah. Kemudian Pak Agus. Kenapa pindah domisili tidak bisa disinkronkan dengan saat perpanjangan STNK? Karena beda alamat. Dari Samdat harus sesuai alamat. Lah iyalah. Karena begini, Bapak dan Ibu. Pajak kendaraan bermotor itu masuk ke Pemda. Jadi dibayarkan harus sesuai dengan alamat KTP. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mau tidak balik nama, jadi begini. Di Indonesia itu menganut asas benda tetap dan benda bergerak. Kalau benda tetap, itu alamatnya mengikuti bendanya. Misalnya tanah. Alamat tanah itu mengikuti posisi tanah. Pajak tanah mengikuti posisi di mana tanah itu berada. Misalnya, ini yang bertanya adalah Pak Agus. Pak Agus punya tanah di Bogor, maka pajaknya dibayarkan di Bogor. Berbeda dengan benda bergerak. Benda bergerak contohnya adalah sepeda motor. Pajaknya dibayarkan sesuai alamat pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya di Jogja, bayarnya harus di Jogja. Kalau pemiliknya pindah ke Bogor, alamatnya pindah di Bogor. Karena sistem hukum kita belum menggunakan sistem pajak dibayar di mana kendaraan itu melintas. Belum. Jadi misalnya di kota Jogja, itu Pemda Kota Jogja banyak meminta agar dilakukan balik nama. Ada plat dari Semarang,
plat motor dari Malang, plat motor dari Jakarta, itu melintas semua di kota Jogja. Tetapi pajaknya tidak masuk di Jogja. Karena pemiliknya dari Jakarta, Bandung, Semarang, mobil juga seperti itu. Nah, ini karena sistem hukum kita seperti itu. Nah, tidak perlu mengeluh, taati saja sistem hukumnya. Berkali-kali banyak masyarakat yang akhirnya ya memilih tidak pindah atau mau merubah kepemilikan kendaraan bermotornya dengan cara balik nama. Sistem hukum kita seperti itu. Kemudian Maliki Tanjung di Palembang. Saya staf notaris di wilayah Palembang. Ada konsumen kita yang membeli rumah di Palembang, berkasnya tidak bisa diproses ke BPN karena harus verifikasi ke NIK. Konsumen tersebut katanya terdaftar di wilayah Purworejo. Konsumen tersebut tidak bisa ke Capil Purworejo untuk verifikasi KTP. Oh, kalau seperti ini cukup verifikasinya lewat Dukcapil Palembang, bisa dibantu. Atau notarisnya tinggal verifikasi KTP-nya dengan card reader. Bisa. Atau verifikasinya melalui Badan Pertanahan. Badan Pertanahan itu sudah akses data dengan Dukcapil, sudah kerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Tangihe, terima kasih hadir. Kemudian Ibu Ratna. Pertanyaannya, saya usia 61 tahun, belum pernah membuat akte lahir. Ingin membuat akte lahir, masih bisakah? Bisa, Ibu. Jadi nanti Ibu tinggal datang ke Dinas Dukcapil. Ya, nanti Ibu membuat SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, untuk menjelaskan siapa ayah dan siapa ibu. Kemudian nanti kalau ibu dan bapak ada buku nikah, ada akte kawin, dibawa fotokopinya. Bila tidak ada, nanti dibuatkan oleh Dinas Dukcapil dengan frase ayah ibu menikah belum tercatat, tapi tertulis sebagai anak ayah dan ibu. Silahkan Ibu Ratna Indrawasih di Jakarta Timur, dan nanti teman-teman di Provinsi DKI, serta Dinas Dukcapil Jakarta Timur, ada nomor handphone Ibu Ratna, tolong dibantu. Karena beliau sudah senior 61 tahun, perlu dibantu oleh rekan-rekan semuanya. Kemudian dari Kota Bau-Bau, oh ini sudah diperjelas. Terima kasih Pak Kadis Kota Bau-Bau. Sekarang mereka telah berpisah. Jadi ada ikatan perkawinan. Tanpa ada ikatan perkawinan, sekarang mereka telah berpisah. Ibu ingin mencatatkan perkawinan di catatan sipil dengan Bapak X. Lah, kalau tidak ada ikatan perkawinan kan nggak bisa dicatatkan. Betul kan? Yang mau dicatatkan apa? Jadi begini teman-teman semua. Tugas Dukcapil itu mencatat peristiwa. Peristiwa dalam Undang-Undang Adminduk dibagi dua. Peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Peristiwa penting contohnya yang dicontohkan ini, kawin, cerai, itu peristiwa penting. Peristiwa kependudukan seperti penduduk yang berpindah. Maka harus terjadi dulu peristiwanya. Perkawinannya terjadi, dibuatkan akte. Pembuatan akte disebut dengan proses pencatatan. Peristiwanya terjadi dulu, orang meninggal dunia. Terjadi peristiwa orang meninggal, dicatat bukti pencatatannya akte kematian. Jangan belum meninggal, belum terjadi peristiwa, dibuatkan catatan. Akte kematiannya pesen dulu Pak, nanti tanggalnya kita isi setelah meninggal. Nggak boleh. Karena ini terjadi di beberapa daerah. Dibuatkan KTP dengan status sudah menikah untuk dibagi besok. Setelah terjadi pernikahan massal, isbat nikah, atau setelah terjadi tadi pernikahan massal yang orangnya belum pernah menikah, atau mengadakan kegiatan ingin menerbitkan layanan berapa? 6 in 1. 6 dokumen langsung diberikan kepada pasangan yang baru saja menikah. Tetapi ada kekeliruan cara membuatnya, karena menikahnya tanggal 3. Ingin dibagi tanggal 3, dokumennya dibuat tanggal 2. Di dalam KTP-nya tertulis dicetak tanggal 2, kakaknya tanggal 2. Apalagi ya? Akte perkawinannya tanggal 2. Semuanya dokumen tanggal 2, padahal nikahnya tanggal 3. Semua dokumen ini tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena peristiwanya belum terjadi. Jadi tolong teman-teman hati-hati di dalam memberikan
pelayanan ya. Jadi untuk Kota Bau-Bau, ingat tugas kita mencatat peristiwa. Kalau belum ada peristiwanya, ini tulis kumpul 27 hidup bersama selama 27 tahun tanpa ada ikatan perkawinan. Ini saya tafsirkan belum menikah. Berbeda bila tulisan Bapak itu begini. Hidup selama 27 tahun, sudah menikah tetapi tanpa buku nikah. Ini peristiwanya sudah terjadi, hanya tidak dicatat. Nah, jadi kalau ditanya Ibu A ingin mencatatkan perkawinan, ya nggak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena belum pernah terjadi perkawinannya. Gitu. Andai kata pernyataannya saya perbaiki, sudah menikah selama 27 tahun, tetapi belum ada buku nikah. Si A ingin mencatatkan perkawinan di catatan sipil, berarti ini non-muslim. Nah, lihat pemberkatan di gereja atau apa di pemuka agama. Pemberkatan di pemuka agamanya dibawa. Nah, ini bisa dilakukan kalau ada pemberkatan dari pemuka agama. Itu dari Kadis Bau-Bau. Kemudian Ibu Suwasanawiyah, oh yang sama tadi. Terima kasih ada seperti ini ya. Terima kasih Ibu masukannya. Pak Budi, apresiasi untuk Pak Dirjen. Terima kasih. Bu Susana, bravo untuk Pak Dirjen. Terima kasih. Sinergi luar biasa. Terima kasih. Rekan-rekan semua dari Simalungun. Ini ada Pak Raja Gugu. Tolong dari Kabupaten Simalungun, ini ada nomornya Ibu Fiona, maaf bukan Bapak, Ibu Fiona Raja Gugu, tolong direspon untuk mengganti suket. Apakah harus menunggu per kecamatan ataukah bisa saya mengurus pengganti resi belangko suket di Jakarta? Jadi begini, Bapak dan Ibu, kalau Ibu Fiona masih di Simalungun, diselesaikan di Simalungun untuk cetak KTP. Tapi kalau Ibu sudah di Jakarta, bisa dicetak di Dinas Dukcapil Provinsi DKI, suketnya bisa dicetak di sana. Karena kita bisa rekam cetak dokumen luar domisili. Itu. Ibu Fiona. Berikutnya, siapa lagi masih ada? Ya, betul. Ini ada dari Ibu Suwasanawiyah. Kartu keluarga harus diupdate. Ya, kepada masyarakat ini masuk di program GISA, Gerakan Indonesia Sadar Admindo. Gerakan GISA itu kita launching di Batam, tanggal 8 Februari 2018. Salah satu semangatnya adalah updating data kependudukan. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak seluruh masyarakat jangan bosan-bosan. Datang ke Dukcapil, mengupdate-nya mudah, tidak perlu bawa pengantar apapun. Datang saja ke Dukcapil, Ibu dan Bapak langsung memperbaiki golongan darahnya yang kosong diisi, pekerjaan yang dulu mahasiswa diganti jadi PNS, diisi menjadi dokter, diisi menjadi dosen, diisi menjadi misalnya jadi artis, jadi anggota DPR, silahkan diupdate. Pendidikannya juga diupdate, silahkan. Itu langkah yang benar. Kota Banjar hadir, Kabupaten Lebong hadir, terima kasih. Purbalingga, Kabupaten Serang hadir, Kabupaten Cirebon. Sudah berapa sekarang partisipannya? 633. Bapak sempat 650 tadi Bapak. Sempat 650. Yang di YouTube ada yang mengikuti? 139 Pak, 140. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Siap. Jadi ini kita sudah merespon dari masyarakat. Jangan bosan-bosan. Teman-teman semua, saya ajak kita satu gerbong dengan lokomotif yang sama. Kita berada di rel yang sama. Relnya adalah rel untuk pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya. Nah, saya minta kabupaten kota mulai minggu depan ya bisa dikoordinir oleh provinsi terlebih dahulu untuk mengadakan acara seperti ini, menyapa masyarakat. Sehingga kita bisa langsung menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Sekaligus memperbaiki sistem kita. Sekaligus kita bertindak untuk bisa merespon secepatnya
semua masalah yang ada di masyarakat. Tujuannya adalah kita memberikan layanan yang membahagiakan sekaligus memperbaiki kualitas layanan kita. Nah, untuk itu teman-teman, saya minta terus saling berkoordinasi. Beberapa tadi yang muncul adalah updating data, ya, konsolidasi. Para kepala dinas tugaskan ADB-nya atau kepala seksi pihaknya untuk gabung di grup data warehouse. Kita punya grup itu. Kemudian tugaskan Kabidavduknya atau Sesdinnya, kalau belangko akan habis, segera hubungi. Jangan sampai seperti Kota Sorong. Ditutup pelayanannya karena belangkonya habis. Mestinya ketika belangko tinggal 200-300 sudah ngambil ke pusat. Kalau nggak punya duit bagaimana? Lapor ke Dirjen Dukcapil agar nanti dibantu. Paling tidak saya membantu doa. Paling tidak. Kalau enggak, saya nanti membantu menghubungkan provinsi. Kalau tidak, saya telepon bupatinya. Pak Bupati, ini staf Bapak nggak punya duit. Tolong beri duit 10 juta untuk beli tiket pesawat PP. Lalu masa iya kepala dinas nggak bisa cari solusi karena belangkonya habis? Nah, coba bayangkan kalau 514 kabupaten kota tutup semua kantornya karena belangko habis, nggak punya duit untuk ngambil. Nah, jangan teman-teman. Kita harus saling membantu. Jadi Bapak dan Ibu begini, Dukcapil kabupaten kota itu punya pimpinan di provinsi. Kabupaten kota dan provinsi punya pimpinan Dirjen Dukcapil. Masalah Anda, jangan Anda simpan sendiri. Kok pelit amat sih jadi orang, masalah saja disimpan. Kalau senang-senang bolehlah Anda simpan sendiri. Tapi kalau masalah, bagilah dengan teman-temannya, dengan tetangganya, dengan provinsinya, dengan pusat. Yuk, masalahnya kita selesaikan bersama. Jadi teman-teman, sekali lagi, mari kita bersatu padu dalam satu barisan. Ya, Insya Allah 2 pekan lagi kita akan bertemu dalam forum seperti ini dan kabupaten kota untuk mengadakan acara yang sama seperti ini. Provinsi juga mengadakan acara yang sama seperti ini. Sehingga semakin ke depan kita semakin dekat dengan masyarakat. Terima kasih Pak Direktur semua, Bu Direktur, Pak Sesdijen, teman-teman semuanya, Bu Ida, Pak Laude dari Muna, terima kasih banyak. Rekan-rekan semuanya, terima kasih. Terus bekerja penuh semangat, terus rukun, saling berkoordinasi dengan rekan-rekan sesama Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Mohon maaf lahir batin, sampai bertemu kembali 2 pekan ke depan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dirjen atas waktu yang diberikannya. Kita kembalikan kepada Mas Alan. Silakan Mas Alan. Terima kasih Ibu. Mohon izin untuk Bapak Ibu peserta Zoom meeting untuk webinar seri kedua kali ini dalam rangka Dukcapil menyapa masyarakat bersama Dirjen Dukcapil telah selesai. Beberapa pertanyaan sudah kami simpan, baik itu dari via chat Zoom meeting maupun di akun YouTube Dirjen Dukcapil. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu di webinar seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Dibuka semua aja biar bisa ngobrol. Tamat teman-teman. Aku tadi lanjutan. Jumpa teman-teman. Jumpa. Terima kasih. Tolong Bintuni. Semalam kan memang belum nonton. Lihat apa yang lagi.
Terima kasih. Kampung Pak Ahmad. Miswar Effendi. Pak Adi. Kasih Tawaringin bareng. Tenggara Pak. Semuanya. Ya. Pur, apa kabar? Pak Dirjen, Assalamualaikum dari Sulawesi Utara. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Dirjen. Makasih. Dari Kolaka Utara. Tasik Malaya. Oh, Tasik Tenggara Pak. Dari keluar dari grup. Kenapa Kadis? Belum aja. Tasikmalaya. Jumpa 2 pekan ke depan. Makasih. Terima kasih. Makasih Pak Dirjen. Pak Dirjen. Oh, bagiannya terus yang keluar. Ya di kamera Bu ya. Oh. Jadi kalau yang berarti sama SMP di sana Masalah kan aku terlambat. Saya salah masuk. Tekan aja di depan lagi. Ya kalau dari surat nikah ya itu pakai Pakai Mbak Lenyo. dari alam kamera. Pelan. Bisa dihapus apa? Keputusan ini kan keputusan pimpinan Pak Suwanti. Nggak boleh kamu Ada tahu kita hadir. Tapi absen lagi. Oh itu Coba deh dalam punten yang sekali. kalau kami membutuhkan proses karena beda dia jauh begitu dia sempat Izin Bapak Ibu peserta Zoom meeting webinar seri 2 kali ini, izin untuk menutup forumnya. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.